Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sufyan Afandi dengan NIM 2419 1020 1092. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan tentang penerapan persamaan diferensial orde 2 di bidang teknik elektro. Apa itu penerapan PDB orde 2? Jadi, penerapan persamaan diferensial biasa atau PDB orde 2 dalam teknik elektro mencakup analisis rangkaian RLC untuk menggambarkan arus dan tegangan, serta dinamika sistem kontrol seperti motor listrik. PDB juga digunakan dalam analisis gelombang elektromagnetik, getaran sistem mekanik yang terhubung dengan komponen listrik, dan interaksi antara komponen listrik dan mekanik dalam aplikasi robotika. Jadi, secara keseluruhan, PDB orde 2 sangat penting untuk merancang dan menganalisis sistem kompleks di bidang teknik elektro. Apa sih fungsinya PDB orde 2 dalam bidang teknik elektro itu? Nah, di sini tuh ada beberapa fungsi PDB orde 2. Di antaranya, yang pertama, analisis rangkaian listrik. Jadi, PDB orde 2 ini digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik yang melibatkan komponen seperti resistor, induktor, dan kapasitor atau RLC. Ini membantu dalam menentukan arus dan tegangan dalam rangkaian serta respon terhadap sinyal masukannya. Terus yang kedua, ada modeling sistem dinamis. Modeling sistem dinamis ini berfungsi untuk memodelkan dinamika sistem kontrol seperti motor listrik dan sistem mekanik. Ini memungkinkan insinyur atau profesor untuk menganalisis stabilitas dan respon sistem terhadap perubahan masukannya. Terus yang ketiga ada desain dan analisis gelombang. Dalam analisis gelombang ini, PDB orde 2 digunakan untuk menggambarkan propagasi gelombang dalam berbagai medium. Yang penting untuk merancang antena, sistem komunikasi, dan aplikasi yang melibatkan gelombang elektromagnetik yang lainnya. Kemudian ada definisi PDB orde 2. Yang pertama yaitu persamaan yang mengandung turunan kedua dari suatu fungsi. Kemudian ada bentuk umumnya, Y double aksen plus PX Y aksen C plus GX Y sama dengan RX. Yang dimana PX dan GX disebut koefisien jika RX itu sama dengan 0. Jadi, persamaan diferensial ini bisa disebut homogen. Dan sebaliknya juga bisa disebut non-homogen. Kemudian ada yang ketiga, pada teknik elektro sering muncul pada analisa sistem dinamis. Next. Kemudian ada dua metode. Yang pertama, homogen. Dan contohnya yaitu AX Y double aksen plus BX Y aksen ditambah CX Y sama dengan 0. Jadi, ciri khasnya itu yang homogen itu ruas kanannya sama dengan 0. Kemudian yang kedua ada non-homogen. Ciri khasnya yang homogen, ruas kanan itu tidak 0. Seperti pada gambar, ruas kanannya yaitu ada fungsi GX.
Kemudian ada contoh soalnya. Yang pertama ini ada D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan 4X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 ditambah X. Jawab. D pangkat 2Y dibagi DX kuadrat sama dengan integral 4X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 ditambah X dx. Kemudian dy per dx sama dengan X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 ditambah setengah X kuadrat ditambah C1. Selanjutnya Y sama dengan integral X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 ditambah setengah X pangkat 2 ditambah C1 dx. Selanjutnya Y ini untuk penyelesaiannya yaitu Y 1/5 X pangkat 5 ditambah 1/4 X pangkat 4 ditambah 1/6 X pangkat 3 ditambah C1X ditambah C2. Kemudian ada contoh soal yang kedua, yaitu tentukan persamaan diferensial yang memiliki penyelesaian umum. Ada contoh soalnya yaitu Y sama dengan C1E 4 pangkat 4X ditambah C2E pangkat minus 4X. Dengan C1 dan C2 konstanta sembarang. Penyelesaiannya, definisi Y diberikan C1 sama dengan, jadi Y didefinisikan C1 sama dengan YE min 4X dikurangi C2E min pangkat min 8X. Turunannya dari fungsi Y yaitu Y aksen sama dengan 4C1 E pangkat 4X min 4C2E pangkat min 4X. Dengan menggantikan C1 dari persamaan pertama ke dalam ekspresi Y aksen, jadi Y aksen sama dengan 4 dalam kurung YE pangkat min 4X dikurangi C2E pangkat min 8X. Kemudian E4X dikurangi 4C2E min 4X. Selanjutnya, Y aksen untuk penyelesaiannya sama dengan 4Y ditambah dalam kurung min 4 kurangi 4 C2E min 4X. Sehingga didapatkan ekspresi untuk C2 dalam suku-suku Y dan Y aksen. C1 sama dengan YE min 4X dikurangi 1/8 4Y min Y aksen. E pangkat 4X E pangkat min 8X. Kemudian C1 sama dengan 1/8 dalam kurung 4Y ditambah Y aksen E pangkat min 4X. Selanjutnya menghitung turunan persamaan. Jadi 0 sama dengan C2 aksen sama dengan 1/2 dalam kurung 4Y min Y aksen E pangkat 4X ditambah 1/8 dalam kurung 4Y aksen sama dengan Y double aksen min 4X. Kemudian diperoleh 4 dalam kurung 4Y min Y aksen ditambah 4Y aksen dikurangi Y aksen double aksen sama dengan 0. Penyelesaian akhirnya yaitu Y double aksen min 16Y sama dengan 0. Sekian pemaparan yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.